Halo siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik terambil dari tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung masuk ke pembelajarannya. Apakah kamu suka membaca cerita pendek, cerpen? Nah, sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Anak-anak, silahkan dibaca cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik oleh Gusti Nur. Dengan membaca teksnya atau cerpen ini, maka siswa-siswi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku ini. Kita lihat pertanyaannya. Nah, sangat banyak ya, dibaca. Nah, di bagian ayah menulis, berdasarkan cerpen Tanggung Jawab Ade, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Ade? Nah, kalau kata tanya siapa, berarti ada sosok atau seseorang atau yang jadi subjek ya. Itu nanti yang akan kita jawab. Misalnya nama seseorang atau seseorang. Dalam hal ini tokoh. Tokohnya siapa saja. Kemudian yang kedua, berapa anggota keluarga adik? Nah, berarti kalau ada pertanyaan berapa, berarti kata menanyakan tentang jumlah atau volume atau banyaknya keluarga dari adik. Soal ketiga, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Nah, ini juga sama dengan soal nomor 1. Siapa menyatakan orangnya, pelakunya, atau subjeknya? Keempat, apa yang terjadi pada Kak Lina? Nah, ini menyatakan kejadian atau keadaan dengan yang terjadi dengan Kak Nina. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana adik menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Bagaimana? Nah, jawabannya nanti berarti cara adik menolak. Berarti caranya atau sikapnya menolak permintaan itu dengan bagaimana? Caranya seperti apa? Kemudian pertanyaan nomor 6, mengapa adik tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Mengapa? Berarti harus ada alasan adik. Adik tidak mau menggantikan tugas Kak Nina. Ada alasannya. Nah, cari nanti di bacaan itu. Alasan adik apa? Kemudian nomor 7, di mana adik menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Di mana berarti lokasi, tempat ya yang ditanya. Di mana adik? Berarti lokasi adik menunggu sebelum berangkat ke sekolah. Kedelapan, mengapa adik merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Mengapa adik? Alasannya adik merasa gundah apa saat berlangsung pelajaran di sekolah? Jadi, begitu cara untuk nomor 8. Nomor 9, apa yang dilakukan adik setiba di rumah kembali? Apa yang dilakukan? Jelas ya, apa yang dilakukan. Berarti dilakukan adik adalah ini, bla bla. Gitu, ya. Nanti cari di bacaannya. Yang 10, apa yang dikatakan Nina kepada adik? Nah, yang dikatakan Nina itu apa kepada adik? Lihat, baca dengan teliti sehingga
siswa-siswi dapat menjawabnya dengan baik. Semoga anak-anak bisa menjawabnya ya dengan benar sesuai dengan berdasarkan cerpen tersebut atau cerita pendek tersebut. Jangan mengarang sendiri. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya adalah ayo membaca. Silakan dibaca pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dalam kesempatan ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Baik, yang pertama kita bahas 1, produksi. Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk. Misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual pada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini boleh di buku masing-masing, misalnya dikasih di stabilo, diwarnain gitu ya. Nah, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, ini juga penting. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu ya. Kalau ada usaha di sekitar tempat tinggalmu, produksi apa? Boleh kamu tuliskan ya di dalam bukumu. Nah, ini contoh produksi gerabah. Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menghasilkan barang. Nah, misalnya ada di sekitar tempat tinggalmu yang menghasilkan barang-barang tertentu, itu adalah produksi. Sedangkan orang atau badan atau organisasi yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, seperti pabrik, PT, usaha-usaha lainnya. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Jadi, maksudnya di sini adalah ada saling menguntungkan, ya, di dalam proses produksi itu. Misalnya yang punya usaha, baik itu juga untuk karyawan, baik juga itu untuk distributor, baik juga untuk yang penyedia bahan-bahan dan sebagainya. Jadi saling menguntungkan. Poin yang kedua yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah distribusi. Distribusi. Nah, terlihat ada gambar barang-barang. Barang-barang mau diapakan? Nah, setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, ini ya. Oke. Nah,
yang pertama si produksi tadi atau si produsen sudah membuat barang supaya nyampai atau diterima si konsumen atau si memakai, maka harus disalurkan. Ya, yang menyalurkan ini adalah namanya distribusi. Ya, distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi dari perusahaan ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor, yang mengantar, yang mengirim barang itu adalah distributor. Seperti sekarang ini sudah banyak secara online ya, ada ojol ya, maksudnya ada yang melalui online seperti JNE, seperti JNT, dan semuanya yang sifatnya mengantar. Agen-agen itu, kantor pos, itu adalah bagian dari distribusi. Proses mereka adalah distribusi yang mengantar, termasuk juga agen-agen pabrik, misalnya distributor makanan, distributor makanan, snack, yang di warung-warung itu adalah bagian dari agen ya, agen perusahaan yang mendistribusikan sampai ke warung-warung. Nah, itu juga bagian dari distributor. Ada yang online, ada yang biasa. Oke. Kemudian konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah. Ketika mau waktu istirahat, ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah, jajan di kantin, dan makan berat termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Itu juga bagian dari konsumsi. Jadi, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke, kita warnai. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Maksudnya pengorbanan itu adalah ada uang, dana, ya. Pengorbanan berupa uang dan waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, setiap kita yang memakan, memakai, kita adalah seorang konsumen. Saat melakukan namanya konsumsi. Oke. Oke, kita lewatkan saja yang ini. Nah, ayo renungkan. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Isilah tabel berikut ya. Misalnya ada satu, produksi tahu tempe ya, didistribusikan lewat apa? Misalnya ada tukang tahu yang diantar khusus pakai motor, konsumsi warga masyarakat di sekitar apa? Di sekitar Rangkas Bitung. Misalnya ada produksi keripik, distribusi diantar oleh ojek online, nah, konsumsi masyarakat Rangkas Bitung dan seterusnya, bisa diisi ya, silakan diisi. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya. Salam.